Ya, pemirsa masih bersama saya Liani Anwar dan kali ini dalam program Golden Access, program yang akan memberikan inspirasi untuk Anda yang ingin sukses baik menjadi seorang pebisnis dan juga profesional. Pemirsa, usaha kecil dan menengah atau UKM menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi karena UKM dapat tumbuh dan memberikan kontribusi di tengah perlambatan ekonomi dan lesunya industri. Sementara itu, industri e-commerce di Indonesia juga sedang berkembang dengan pesat. Melihat fenomena ini, Ismir Eka Putra membangun sebuah bisnis marketplace yang mempertemukan pelaku usaha UKM dengan pengguna belanja online. Penasaran seberapa besar peluangnya? Dan pemirsa, berikut Golden Access lengkapnya untuk Anda. Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar untuk industri e-commerce. Hal ini karena semakin meningkatnya pengguna internet serta upaya pemerintah mendorong perkembangan ekonomi digital. Hal inilah yang kemudian menjadikan banyak pebisnis e-commerce bermunculan. Salah satunya adalah pebisnis Ismir Eka Putra. Co-founder dari ukmmarket.co.id ini kini semakin leluasa melenggang di bisnis e-commerce. ukmmarket.co.id sendiri sebenarnya sudah didirikan sejak tahun 2014 oleh PT Madani Sispotel. Dan pada akhir 2015, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, bersama Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf meresmikan situs belanja online yang menjual produk-produk UKM. Dengan adanya dukungan ini, ukmmarket.co.id dapat semakin berkembang di tengah banyak situs belanja online yang semakin menjamur saat ini. Dan hal itu semua tentu saja tidak terlepas dari peran sang co-founder yang bernama lengkap Ismir Eka Putra. Bagaimana tips sukses untuk membangun bisnis marketplace UKM berbasis online? Golden Access akan membahasnya untuk Anda. Tim Liputan IDX Show. Ya, pemirsa, sukses berbisnis marketplace untuk UKM berbasis online atau digital. Pak Ismir Eka Putra, co-founder dari ukmmarket.co.id sudah hadir bersama kami di sini. Halo Pak Ismir, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ismir sudah hadir menyempatkan waktunya ke sini berbicara mengenai bisnis e-commerce ya, memang sekarang berkembang dengan pesat dan UKM sendiri ini menjadi penopang berkontribusinya besar terhadap ekonomi Indonesia. Ya. Nah, ini jadi dipertemukan ya di suatu marketplace yang dibangun dari ukmmarket.co.id. Ya. Seberapa besar atau mungkin idenya ini muncul dari mana Pak Ismir? Sebenarnya kesadaran kita bahwa eranya zaman saat ini adalah eranya digital. Jadi hampir semua perdagangan konvensional akan shifting menjadi perdagangan di dunia maya. Kita menyadari bahwa keterbatasan para pelaku UKM untuk mengakses internet atau membuat dan memiliki website sendiri itu agak sulit, sehingga kita memfasilitasi itu. Apabila setiap para UKM untuk membuat website butuh biaya, butuh pengetahuan, butuh sumber kemampuan, ini kita potong jalurnya, kita buatkan websitenya. Mereka bisa akses, mereka bisa pakai langsung instan saat itu juga, dan itu semua free. Nah, kita melihat peluang di situ, di satu sisi membangun atau membantu para UKM untuk go online. Di sisi lain, kita juga melihat peluang ada bisnis sebenarnya di situ. Apa itu Pak? Pertama, kalau bisnis online tentu pertama adalah traffic. Ya. Semakin banyaknya traffic, maka semakin tinggi nilai sebuah website tersebut. Yang kedua, kita bisa bicara meningkatkan ekonomi para pelaku UKM. Tentunya selama kita memberikan solusi, pasti ada benefit buat kita. Itu sebuah keniscayaan lah. Yang ketiga, apabila para pelaku UKM bisa mengakses website atau ekonomi usahanya melalui cara online, mereka punya kesempatan untuk ekspor. Karena namanya website itu bisa diakses baik dari dimanapun ya, dalam negeri dan juga di luar negeri. Betul. Pastinya. Kalau sudah
goes online atau sudah internasional, itu kesempatan bisa lebih besar lagi. Ya, itu dia ya. Banyak sekali efek positif, dampak positif yang akan ditimbulkan dari adanya bisnis ini ya, marketplace untuk UKM berbasis online. Kalau berbicara mengenai tadi tujuan yang pertama adalah bagaimana meningkatkan traffic untuk situs ini sendiri. Sejauh ini setelah diluncurkan tadi ya, ada Pak Rudiantara juga, Pak Erwin Aksa juga yang resmikan ukmmarket.co.id ini, seperti apa perjalanan dan mungkin sejauh ini trafficnya sudah berapa besar Pak Ismir? Dikatakan sangat besar juga belum, karena kita baru soft launching di bulan November kalau nggak salah. Ya, tahun 2015. Jadi sebenarnya setengah tahun juga belum ya. Tapi traffic udah lumayan, udah ribuan lah per minggu, kita hitungan per minggu karena dievaluasi per minggu. Namun kecenderungannya meningkat pesat, jadi selalu grafiknya meningkat ke atas, dan itu sebanding atau sesuai dengan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Jadi kita optimismenya tinggi, mengikuti perkembangan tren pengguna internet teknologi Indonesia. pastinya ada juga internet di Indonesia. Upaya untuk bagaimana meningkatkan traffic dari sebuah bisnis marketplace seperti ini, Pak Putra, apa yang diupayakan sejauh ini? Kalau bicara mengenai meningkatkan traffic, sebenarnya tantangannya itu di satu sisi tantangan, di sisi lain memang keuntungan. Pertama, trennya memang begini, semua orang berlomba-lomba untuk goes online atau goes digital, tapi di sisi lain pemainnya jadi sangat banyak. Mungkin kita bisa bicara marketplace udah mulai bertumbuhan, mungkin jumlahnya juga udah puluhan setiap hari mungkin. Tapi kuncinya adalah uniqueness, jadi kita bisa harus menentukan di mana pembedanya di antara para pemain e-commerce lain. Ya, contoh uniqueness dari ukmmarket.co.id, usaha Pak Putra seperti apa? Selain kita tahu dari namanya saja ukmmarket.co.id, pasar untuk market ya, UKM market di Indonesia bertemu di sini. Apa selain itu uniqueness yang diunggulkan untuk bagaimana mencapai traffic yang diinginkan Pak Ismir? Oke, tentunya dari nama sudah jelas bahwa uniqueness kita dibanding yang lain, bahwa kita konsentrasi pada UKM. UKM di sini sebenarnya definisinya sangat luas. Cuman kita mencoba mempersempit. Ya, pertama yang kita anggap UKM adalah tentunya orang Indonesia asli yang punya usaha di Indonesia dan kelasnya di bawah 50 miliar omset setahun. Jadi kita mencoba untuk mendefinisikan UKM seperti itu. Dan jumlah para pelaku UKM dengan definisi tersebut banyak sekali. Kalau menurut catatan kami berdasarkan data yang tahun 2015, jumlahnya lebih dari 60 juta ya, para pelaku usaha UKM ya. Ya, jadi potensinya sangat besar. Dibandingkan dengan marketplace lain yang juga mencampurkannya dengan barang bekas, dengan tampak yang macam-macam. Kita tahu banyak sekali ya marketplace seperti ini di Indonesia, semakin bermunculan, baik itu dari dalam negeri, anak karya bangsa sendiri, dan juga dari luar yang masuk ke Indonesia, dan trafficnya juga justru besar nih ya. Nah, ini seperti apa sih menyikapi tantangannya, dan bagaimana untuk perusahaan e-commerce seperti ini bisa bertahan di tengah begitu banyaknya tantangan dan juga persaingan yang ketat di bisnis ini? Kita bahas usai jeda berikut. Pak Putra, pemirsa jangan kemana-mana, Golden Access akan kembali sesaat lagi. This is IDX Channel. Update your business strategy. Anda menyaksikan Bakbox bersama saya Nisha Suhati. Update your financial strategy. Realisasi penerimaan pajak di akhir tahun diproyeksi hanya mampu mencapai 80% dari target. Kami sangat optimis bahwa perkembangan data akan lebih besar lagi. Akan ada respon dari investor. Reported live from IDX Studio Jakarta. Passbox, Monday to Friday, live only on IDX Channel. Exclusive dialog. Banyak yang bekerja di asuransi, tapi yang kemudian mengambil keahlian asuransi mungkin hampir dikatakan sedikit sekali. The key to manage company. Dengan di-upgrade LCGC itu bisa jadi potensial untuk ekspor. Pengalaman saya memimpin divisi dan memimpin direktorat marketing itu membuat saya memahami sebetulnya
apa yang kemudian harus diseimbangkan di antara keduanya. Golden Access. Only on IDX Channel. Bersama saya Kamarati, inilah Straight Forward selengkapnya. Exclusive talk show. Tren penerapan suku bunga negatif telah The development of macroeconomy. Suku bunga turun, investasi naik. Straightforward. Monday to Friday. Only on IDX Channel. Anda masih bersama kami di Golden Access. Pemirsa, kembali melanjutkan perbincangan bersama Bapak Ismir Eka Putra selaku co-founder dari ukmmarket.co.id, bagaimana membangun sebuah bisnis marketplace UKM berbasis online. Pak Ismir, kita lanjutkan kembali. Kalau memang kita lihat perkembangan teknologi semakin berkembang dengan pesat, nah ini menjadi peluang empuk untuk bagaimana bermunculan usaha-usaha baru, usaha e-commerce baru yang dengan berbagai marketplace ya, tidak hanya UKM, dan banyak sekali, tidak hanya pelaku bisnis dari dalam negeri, tetapi asing masuk ke Indonesia dan ini bisa menguasai pasar e-commerce di Indonesia. Nah, untuk ukmmarket.co.id sendiri ini pelaku lokal dan mungkin baru juga. Dan bagaimana menyikapi persaingan dan mungkin tantangannya ke depan seperti apa, Pak Ismir? Baik, tentunya kita tahu betapa menariknya industri ini, makanya pemainnya sangat banyak, baik dari luar maupun dalam. Yang melihat peluang ini terlebih dahulu pasti dari luar. Makanya di awal-awal era digitalisasi di Indonesia ditandai masuknya pemain-pemain besar. Mungkin kita bisa melihat beberapa nama pemain besar yang sudah lama bermain di Indonesia, itu hampir semuanya asing. Ya. Nah, tapi tidak bisa dihindari perlunya pemain asing di Indonesia karena mereka membawa banyak capital. Capital yang digunakan tentunya untuk mensosialisasikan dan memberikan pendidikan bagaimana melakukan atau bagaimana bertransaksi online. Kalau kita mengharapkan dari pemain lokal akan butuh waktu yang lebih panjang dan industrinya juga berkembang lebih lambat. Kalau menyikapi persaingan yang sangat fierce, maksud aku sangat Ketat sekali ya. Sebenarnya disitulah tantangannya. Menurutku semakin besar tantangan semakin menarik karena kita tidak bisa menghindari era ini, mau tidak mau kita harus berkompetisi. Dan tantangannya menurut saya dalam persaingan ini adalah bahwa kita 100% milik orang Indonesia. Kita visinya jauh lebih mulia karena ingin mendorong dan membantu para UKM. Rasanya optimisme inilah yang membuat kita terus bergerak dan terus maju untuk berkompetisi. Baik, apa yang dilakukan strateginya untuk bagaimana bisa bertahan di tengah situasi persaingan yang begitu ketat saat ini, Pak Ismir? Berbagai macam cara ditempuh oleh para pemain e-commerce di Indonesia. Tentunya, apalagi oleh marketplace, karena marketplace kan lebih banyak data, lebih banyak user yang menggunakan. Di sisi lain, para pemain marketplace banyak menggelontorkan dana untuk media. Jumlahnya juga cukup fantastis. Sehingga kita kadang-kadang melihat di mana-mana iklannya gencar sekali ya sekarang ya untuk bagaimana mereka mengiklankan situs belanja online ini khususnya dan juga marketplace. Nah, kalau kita punya strategi, pertama menggunakan networking kita. Pertama kita masuk kepada komunitas-komunitas, terus kita main dari bawah. Jadi strateginya adalah bottom up. Kita ke daerah-daerah memberikan pelatihan, baik itu melatih para pelaku UKM langsung untuk menggunakan internet dan bagaimana cara mengakses ke website kita, atau kita lakukan melalui forum-forum. Nah, hal ini jauh lebih efisien dan penetrasinya cukup baik. Ya, jauh lebih efisien, penetrasinya bisa dibilang cukup baik, tapi bisa mengimbangi tidak nih Pak untuk market yang sedang berjalan saat ini, Pak? Cukup sulit ya? Akan ada masanya kita tetap juga harus bermain di above the line ya. Tapi sementara rasanya untuk saat ini udah lumayan lah. Sudah lumayan ya. Oke, Pak Ismir, kalau kita berbicara mengenai bisnis e-commerce, mungkin banyak yang ingin punya bisnis e-commerce seperti ini atau mungkin bisnis marketplace seperti ini ya. Apa sih modal utama Pak untuk bagaimana membuat sebuah bisnis e-commerce, Pak? Yang pasti tadi kita harus punya ide atau konsep
bagaimana mendiferensiate usaha kita berbeda dengan yang lain. Oke, Karena ada kalau kita diferensiasi ya. kalau kita sama, tentu head to headnya sulit sekali dengan yang sudah mulai duluan. Sekarang udah banyak nih bermunculan ya, mulai dari belanja mungkin pakaian apa, marketplace juga, kemudian sampai masak-masak ini, semua udah ada ya bermunculan ya Pak ya. Nah kemudian kita harus bagaimana dituntut untuk menciptakan suatu ide baru, inovasi baru ya, untuk kita bagaimana kita bisa menghadapi persaingan di sini. Ketika kita sudah punya ide, kita sudah ada konsep yang ingin kita buat dalam bisnis e-commerce, apalagi atau mungkin biayanya, modalnya cukup besar tidak sih Pak untuk ini? Yang pertama adalah tadi ya mengenai konsep. Yang kedua adalah mengenal siapa pengguna website kita. Karena masyarakat Indonesia ini unik dibandingkan orang luar, makanya pemain asing pun harus bermain lama di sini untuk mengenal pasar Indonesia. Yang ketiga, memastikan bahwa yang kita tawarkan adalah solusi buat para pengguna tersebut. Nah, kalau tidak ada manfaatnya, orang akan enggan untuk menggunakan. Jadi konsep, kemudian tadi ada solusi yang ditawarkan dan kita tahu siapa user kita, begitu ya. Yang keempat, baru memastikan agar nama website kita dikenal oleh banyak. Lebih mudah dikenal, lebih mudah diingat, dan mungkin lebih banyak yang tahu ya. Seperti ini ya, tadi ukmmarket.co.id, simple sekali dan mungkin tujuannya juga jelas pastinya. Nah kemudian ke depannya Pak, seperti apa? Apa yang masih ingin diraih dari UKM Market? Tentunya kita pengen sebanyak-banyaknya para pelaku UKM untuk bergabung dengan kita, memanfaatkan apa yang kita tawarkan. Rasanya apabila teman-teman UKM, para pelaku bisnis kecil, menengah, dan mikro itu bisa memanfaatkan teknologi ini, mereka bisa mendapatkan akses pasar yang jauh lebih luas. Tahap pertama ini kita mencoba mengajak sebanyak-banyaknya sehingga bisa diklaim bahwa UKM Market adalah tempat berkumpulnya para UKM Indonesia. Next step, sehingga bisa kita bungkus untuk kita promosikan keluar. Jadi nanti akan ada dual language. Pak, melihat dari kemajuan UKM sendiri, perkembangannya dari bisnis usaha kecil dan menengah di Indonesia sendiri seperti apa sampai Pak Putra ini mau membuat marketplace khusus untuk UKM? Jumlah para UKM di Indonesia itu kalau menurut data statistik lebih dari 90% rakyat Indonesia adalah kategorinya UKM. Kalau kita katakan jumlah penduduk Indonesia adalah 255 juta orang, maka lebih dari 90%-nya adalah pelaku UKM. Untuk sedemikian banyaknya, dari sedemikian keberagaman adat, budaya, dan tempat di Indonesia, maka produk asli para UKM Indonesia sebenarnya sangat menarik. Sayangnya tidak banyak yang tahu. Kurang disosialisasikan, kurang dipromosikan ya. Daya saingnya sendiri bagaimana Pak di tengah media seperti ini untuk UKM? Tantangan para UKM kita itu sebenarnya adalah pertama, ketika diberikan kesempatan mereka tidak bisa mempertahankan kualitas yang sama. Diberikan kesempatan jumlah yang bisa diproduksi tidak banyak. Yang ketiga, akses permodalan sulit. Mereka tidak bisa maju karena pendidikannya kurang, modal kurang. Jadi 3 masalah besar yang biasanya selalu diungkapkan oleh berbagai macam pihak adalah akses modal, akses pasar, dan kelembagaan. Nah, tapi sebenarnya ada satu menurut kita setelah banyak berinteraksi dengan para UKM adalah soal mindset. Nah, mindset ini bisa dirubah harus dengan pendidikan. Makanya kita masuk melalui workshop-workshop dan pendidikan di daerah. Artinya tidak hanya memberikan marketplace saja, tetapi juga memberikan edukasi, workshop, pendidikan juga kepada para pelaku usaha kecil dan menengah ya. Seperti itu untuk UKM market.co.id. Kita lanjutkan usai jeda berikut. Pak Ismir, pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar untuk industri e-commerce. Hal ini karena semakin meningkatnya pengguna internet serta upaya pemerintah. Sky is the limit. Only on IDX Channel. Get informed, business and investment update. Anda menyaksikan
menyaksikan program Market Now sesi pertama yang akan membahas analisis rekomendasi. Market Review, Terbitan Oppo. Selamat pagi. Di tengah perlambatan ekonomi global, Volume itu tidak turun. Top Stock, Kita mulai perbincangan kita dalam top stop BI dan sekarang masih di level 7,5. Itu ada real rate positif. reported live from IDX Studio Jakarta, 9 to 16, Monday to Friday, live only on IDX Channel. Stocks and Corporate News Bulletin, Bursa global menguat pada perdagangan kemarin menyusul kenaikan harga minyak. market, forex, and commodity. Also, stock recommendation. Mengapa asing menarik dananya di tengah penguatan IHSG? Terpengaruh dari penguatan harga minyak yang kembali rebound setelah dalam jangka panjang kemarin itu turun cukup dalam. Market side, Monday to Friday, only on IDX Channel. You are watching IDX Channel. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Golden Access, masih berbincang terkait dengan bagaimana sukses untuk membangun bisnis marketplace khususnya untuk UKM berbasis online. Pak Ismir Eka Putra, co-founder dari ukmmarket.co.id. Pak Ismir, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi untuk bagaimana membangun sebuah bisnis e-commerce ya di tengah peluangnya begitu besar saat ini, apalagi Indonesia penduduknya 250 juta jiwa dan sekarang ada masyarakat ekonomi Asia yang semakin luas dan semakin empuk nih peluangnya untuk bagaimana kita bikin bisnis ini ya. Yang tadi ada ide konsep dan kita tahu bagaimana harus siapa sih yang akan mengunjungi situs kita dan kira-kira ke depannya harus ada inovasi seperti apa begitu Pak Ismir. Nah, kendalanya saat ini apa sih yang biasanya ditemukan para pelaku e-commerce atau mungkin sejauh ini apa yang menjadi hambatan nih Pak untuk bagaimana mengembangkan e-commerce ke depan? Baik, kalau kita bicara tantangan, aku lebih suka tantangan ya. Tantangan bukan hambatan. Tantangan itu pertama adalah persaingan. Begitu kita mensosialisasikan nama kita hari ini, besok para pemirsa atau para pelaku tentu udah lupa karena banyak nih informasi yang masuk. Jadi harus diulang lagi dan itu butuh biaya. Ya, apabila tadi saya sampaikan kita masuk melalui pelatihan, diharapkan nama dan bekasnya UKM Market lebih berkesan dibanding dengan cara biasa. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua adalah teknologi. Teknologi ini cepat sekali. Hari ini kita mengimplementasikan teknologi A, besok sudah ada yang baru. Ya, terus ada lagi tantangan hacker. Namanya e-commerce kan tentunya ada transaksi yang mengandung nilai tertentu. Ini security-nya harus baik. Hari ini kita menggunakan security A, bisa saja udah berpotensi bermasalah harus pindah ke security B. Jadi ada terus tantangannya. Untuk menyikapi dari sisi teknologinya seperti apa? Bagaimana para pelaku bisnis e-commerce di Indonesia mengadopsi sistem teknologi yang semakin berkembang saat ini, Pak? Baik, kalau teknologi di Indonesia sebenarnya udah cukup maju. Dan para pelaku IT di Indonesia tampaknya juga menyadari bahwa IT ini akan menjadi profesi yang sangat diidamkan akhirnya karena eranya sudah masuk ke sana. Jadi banyak teman-teman para pembuat atau pemilik e-commerce atau marketplace lain yang kurang aware soal ini sehingga mereka membuat atau memiliki website-website dengan cara membeli. Begitu sudah obsolete, mereka harus beli lagi karena kan teknologi berubah terus. Kita menyikapinya adalah kita bikin sendiri. Jadi sangat fleksibel. Tim kita di belakang cukup update terus dan perubahan-perubahan tersebut. Di industri ini berubah atau punah. Jadi kita harus cepat berubah dan mengadaptasi semua perubahan itu. Iya, kalau kita tidak cepat berubah ini akan punah dengan sendirinya. Karena kemajuannya, perkembangannya begitu cepat ya. Dan juga pesat pastinya untuk ini. Nah kemudian dari sisi permodalan mungkin kalau bisnis e-commerce tuh butuh modal yang besar tidak sih Pak? Tadi sepertinya belum terjawab nih. Oh ya, lumayan karena resource-nya cukup banyak. Iya.
Untuk mengedukasi para UKM kita butuh trainer, kita butuh biaya perjalanan, kita butuh tim yang solid, kantor yang representatif, desainer-desainer yang baik. Jadi cukup lumayan. Tapi kalau dibandingkan dengan kompetitor dari luar, kita jauh lebih hemat. Kita jauh lebih hemat. Jauh lebih hemat ya. Bagaimana sih caranya Pak untuk bagaimana jauh lebih hemat selain tadi sistem promosinya kita berbeda mungkin dari perusahaan Bapak sendiri tidak mensosialisasikan di media-media begitu. Nah, lakukan efisiensinya dari sisi permodalan. Karena kalau perusahaan baru pasti modalnya juga baru sangat terbatas dan kemudian masih mencari permodalan lagi ya dari luar. Jadi kita strateginya adalah memperbaiki dan menyempurnakan produk. Yang kita sebutkan produk itu adalah websitenya. Ya. Konsep kita sebenarnya sangat jauh, ya. Cuman kita bertahap untuk mencapai penyempurnaan konsep tersebut. Sambil berjalan kita lakukan dengan cara sosmed, Oke, dengan itu cara dia ya. bergerilya tadi. Ya, tipsnya terakhir Pak Ismir untuk bagaimana bisa berbisnis e-commerce, marketplace ataupun yang lainnya di bidang e-commerce seperti apa? Tips ya. Aku rasa kalau kita bicara tips, maka yang penting tadi konsep. Konsep. Yang kedua adalah bagaimana menyampaikan konsep itu kepada orang-orang yang tepat. Sekarang karena eranya dan memang sudah saatnya, maka banyak sekali investor baik lokal maupun luar yang bisa mengendorse konsep tersebut agar bisa jadi kenyataan. Asalkan ini konsepnya menarik dan cukup unik ya. Nanti untuk masalah permodalan bisa saja nanti datang dengan sendirinya begitu. Baik, terima kasih Pak Ismir atas waktu dan sharing-sharingnya terkait dengan bisnis marketplace UKM khususnya ya, ukmmarket.co.id. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Amin. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Bapak Ismir Eka Putra selaku co-founder dari ukmmarket.co.id. Semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi Anda. Jangan pernah menyerah dalam meraih sesuatu sampai Anda mendapatkannya. Saya Liani Anwar, salam sukses untuk Anda.